Sejarah Kerajaan Singasari di Malang, Jawa Timur melahirkan cerita legenda yang populer di tengah masyarakat. Kisah tersebut mengenai Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari, dan Ken Dedes. Dalam legenda, Ken Dedes merupakan istri Tunggul Ametung, Aku, camat wilayah Tumapel. Sedangkan, Ken Arok merupakan rakyat biasa yang membunuh, mengambil alih kekuasaan, dan merebut istri Tunggul Ametung. Sejarah Kerajaan Ken Arok sebenarnya anak dari seorang pejabat daerah era Kerajaan Kediri, bernama Gajah Para. Gajah Para beristrikan perempuan asal Blitar yakni Ken Endok. Sayangnya, Gajah Para meninggal dunia ketika istrinya mengandung dan melahirkan Ken Arok. Dalam kitab Pararaton menceritakan, Ken Endok dibawa ke pusat Kerajaan Kediri di Daha. Sebelum itu, Ken Endok sempat meninggalkan bayinya di sebuah area pemakaman. Bayi Ken Arok kemudian ditemukan oleh seorang pencuri bernama Lembong dan diasuhnya. Ken Arok pun tumbuh menjadi berandal dan suka berjudi, sehingga Lembong terpaksa mengusirnya karena terbebani dengan kebiasaan buruk anak angkatnya itu. Ken Arok lantas tinggal di rumah seorang penjudi kawakan bernama Bango Samparan yang hidup bersama dua istrinya dan punya banyak anak. Ken Arok ternyata tidak betah hidup bersama keluarga besar itu dan memutuskan pergi dari rumah Bango Samparan untuk menjalani kehidupan di jalanan. Sepanjang perjalanan hidupnya, dia semakin dikenal sebagai perampok yang sering beraksi di wilayah Kerajaan Kediri. Sepak terjang Ken Arok di dunia hitam akhirnya usai setelah dia bertemu seorang Brahmana bernama Loh Gawe, yang konon datang dari India untuk mencari titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Loh Gawe yakin bahwa orang yang kelak bakal menjadi pemimpin jagat tersebut adalah Ken Arok. Di sisi lain, Tunggul Ametung, Aku Tumapel, memperistri Ken Dedes, putri Empu Purwa dari Panawijen. Dari perkawinan itu lahir seorang putra bernama Anusapati. Pada suatu hari, Ken Dedes pulang ke Panawijen untuk menjenguk ayahnya. Saat Ken Dedes turun dari kereta kerajaan, angin bertiup kencang dan menyingkap bagian bawah kainnya. Ken Arok yang bertugas mengawal kereta Ken Dedes sempat melihat sekilas betis istri Tunggul Ametung tersebut. Di mata Ken Arok, betis Ken Dedes memancarkan sinar menyilaukan. Peristiwa itu tidak dapat hilang dari ingatan Ken Arok. Lalu, Ken Arok menanyakan peristiwa tersebut pada Empu Purwa. Sang empu menjelaskan bahwa Ken Dedes ditakdirkan sebagai wanita yang akan menurunkan raja-raja di Pulau Jawa. Ken Arok dikisahkan jatuh hati dengan Ken Dedes yang merupakan istri dari tuannya, Tunggul Ametung. Bahkan Ken Arok berniat membunuh Tunggul Ametung, dengan cara memesan sebuah keris kepada Empu Gandring, seorang empu di Tumapel. Namun, Ken Arok tidak sabar menunggu pembuatan keris yang membutuhkan waktu lama untuk menjadi senjata yang ampuh. Ia marah, lalu merebut keris yang belum selesai dan menikam tubuh pembuatnya. Menjelang ajal, Empu Gandring mengutuk bahwa Ken Arok akan mati di ujung keris dan keris akan meminta korban 7 nyawa. Lalu, Ken Arok meminjamkan keris tersebut pada temannya yang senang pamer, yaitu Kebo Ijo. Kebo Ijo memamerkan keris itu pada teman-teman prajuritnya bahwa keris tersebut adalah miliknya. Suatu saat, Ken Arok mencuri keris dari Kebo Ijo, lalu menggunakan untuk membunuh Tunggul Ametung. Dengan sendirinya, tuduhan jatuh pada Kebo Ijo. Sementara, Ken Arok berhasil menggantikan kedudukan Tunggul Ametung sebagai Aku dan menikahi Ken Dedes. Pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes melahirkan anak-anak mereka, yaitu Mahesa Wong Ateleng, Apanji Saprang, Agnibaya, serta Dewi Rimbu. Ken Arok juga beristrikan Ken Umang sebagai selir. Perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang putri yang masing-masing bernama Panji Tojaya, Panji Sudato, Towan Nuregola, serta Dewi Rambi. Sedangkan anak yang dikandung Ken Dedes dari Tunggul Ametung diberi nama Anusapati.